seorang tentara ganas yang mengalami kecelakaan dengan kekasihnya. Namun semua orang menganggap itu halusinasi belaka. Ronnie bertekad akan mengungkap kebenarannya meski nyawa jadi taruhannya. Pada video ini kita akan menceritakan alur cerita film India berjudul Bagi yang Keempat. Dirilis tahun 2025, disutradarai oleh Aharsa di bawah naungan rumah produksi Nadia Dwala Grandson Entertainment dan didistribusikan oleh Van Marudor, yang tentu dibintangi oleh Tiger Shroff, Sanjay Dutt, dan Harna Sandhu. Oke, kita lanjut ke inti cerita. Siapkan kopi dan urut jarcok serta goreng cau. Selamat menonton. Cerita dimulai terjadinya kecelakaan karena percobaan pembunuhan terhadap perwira tentara angkatan laut bernama Ronnie. Ronnie dilarikan ke rumah sakit, segera ditangani, namun karena ada benturan di otaknya membuatnya koma. ब्रेन डेड होने की वजह से कोमा में चला गया है. Setelah 7 bulan lamanya, Ronnie kembali bangkit dari komanya. Namun karena kerusakan otak, ia sering berhalusinasi, pikiran yang tak menentu, hati yang kosong. Ia terus menggumamkan nama kekasihnya bernama Alisa, sambil menonton video kenangan tentang Alisa. Tak lama ada konvoyan misterius muncul. Melihat itu tiba-tiba saja Ronnie mencabut kabel karena sungguh tasem pengen merokok. Mereka yang tak terima hingga perkelahian pun terjadi. Jitu selaku adiknya yang melihat Ronnie dari lantai atas hanya bisa geleng-geleng kepala. Di keesokan harinya Jitu membawa Ronnie ke psikiater karena hidup Ronnie yang sangat mengkhawatirkan sejak pulih dari koma. Hidup Ronnie jadi berantakan, tidak bersosialisasi, sangat jorok, jauh dari kebersihan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, saat malam itu Ronnie berantem sendirian, tidak ada siapa-siapa. Mengetahui itu dokter menjelaskan, karena ada kerusakan pada otakmu, apa yang kau lihat sebenarnya itu halusinasimu. Mengetahui fakta tersebut, Ronnie hanya bisa terdiam termenung. Saat pulang, ia bertabrakan dengan seorang bernama Paulo. Apa yang terjadi pada Ronnie sekarang disebabkan trauma yang mengguncang hatinya. Jitu menceritakan Ronnie selalu menyebut Alisa. Masalahnya tidak ada catatan tentang Alisa. Karena jika Alisa itu ada, setidaknya ia pasti pernah bertemu meski sekali. Jitu rasa Alisa hanya ada di dalam dunia halusinasi Ronnie saja. Berbeda dengan Ronnie yang menganggap Alisa itu ada. Bahkan ia sering mengunjungi makam kekasihnya itu. Untuk menyadarkan Ronnie, bahkan Jitu mengirimkan wanita cantik bernama Olivia. Karena hati Ronnie sudah terkunci oleh Alisa, Ronnie tak menghiraukannya. Bahkan saat berduaan jalan santai dengan Olivia, pikiran Ronnie dipenuhi Alisa, mengingat masa-masa indah bersama Alisa. Menyaksikan kesetiaan Ronnie dan cinta yang besar, membuat Olivia tersentuh. Hingga suatu hari, Ronnie menyadari fotonya bersama Alisa diganti dengan foto bersama Jitu. Bahkan album tentang Alisa dihapus. Hal itu membuat Ronnie marah. Sementara Jitu sedang memperbaiki mobil tetangganya. Jitu sangat tak terima saat si Bibi bilang bahwa kakaknya gila. Ronnie yang setengah tak sadarkan diri mendatangi Jitu. Ia marah mengira Jitu yang ingin menghapus segala ingatan tentang Alisa. Tahu Ronnie yang sedang marah, si Bibi malah memantik emosi yang tentu membuat Ronnie tak karuan kos keasupan jurik. Jitu mencoba menjelaskan dari awal tidak ada album dan foto Alisa. Namun Ronnie tak mempercayainya. Ia sudah muak sama Jitu yang menganggapnya selalu berhalusinasi. Dengan sabarnya Jitu yang tak jemu untuk sang kakak, selalu siap dalam situasi apapun. Jitu mencoba menenangkan Ronnie. Ia tidak mau Ronnie terus-terusan seperti ini. Namun tak lama ada polisi yang datang karena ulah si Bibi yang melaporkan atas perilaku Ronnie tadi. Ronnie yang terpantik membuat keributan. Sorry.
इंट्रोडक्शन Emosinya mereda saat SCP atau asisten komisaris polisi datang. Roni dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. SCP menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Apa karena seorang gadis? Gitu menjawab, tidak ada seorang gadis, Pak. Namun Roni membantah, gadis itu ada. लड़की है उसकी लाश का Untuk memvalidasi ucapannya, Roni membawa mereka ke makam Alisa yang sering Roni kunjungi. Sesampainya di sana, mereka dibuat terheran-heran karena makam Alisa yang dimaksud Roni ternyata makam nenek-nenek bernama Margaret. Melihat itu, Roni juga terkejut karena tiba-tiba berubah. Memastikan dirinya tidak berbohong, Roni meminta si nenek kuncen menjelaskan. Namun yang mengejutkan, si nenek bilang, memang Roni selalu datang, ia pikir Roni berziarah kepada ibunya. Mendengar itu membuat Roni marah karena tidak ada satupun yang mempercayainya. या तो लड़की मिलेगी या फिर सच Flashdisk ke masa lalu. Saat itu Roni sedang mengejar gangster. Secara refleks, Roni mengambil HP orang untuk melempar gangster. Kebetulan HP tersebut milik Alisa. Alisa sedih HP-nya rusak karena baginya HP adalah nyawanya. Mendengar itu Roni memberi nasihat. Hei Genjit, jangan terlalu sering scroll TikTok karena itu membuat sosialisasi buruk. Terlepas dari itu, Roni juga meminta maaf ia akan ganti rugi setelah gajian. Sebelum itu pakai dulu HP miliknya, di mana Alisa tinggal bersama kakaknya yang mengelola panti asuhan. Sementara Roni seorang perwira angkatan laut. Kesan pertemuan pertama bagi Alisa, Roni sosok pria pemberani, juga jiwa sosialnya tinggi. Meski sedikit sombong, tapi Alisa suka. Di sisi lain, Roni yang sedang bersantai bersama rekannya didatangi bos gangster karena Roni telah berani-beraninya berurusan dengan mereka. Namun dengan santainya Roni mengajak mereka keluar. Ternyata gangster bawa pasukan. Akan tetapi itu bukan hal yang besar bagi Roni. के सामने मत मारना तू मुझे अपने घर का एड्रेस दे दे, मैं आ जाऊंगा। सही बात है यार थैंक यू। Sebagai warga yang baik, Roni membawa gangster yang terluka ke rumah sakit untuk diobati. Di sana Roni berpapasan dengan Alisa yang ternyata seorang dokter. Melihat itu Roni terkesima. Dirinya sudah salah paham dari awal tentang Alisa. Padahal Alisa sosok wanita yang berjiwa sosial tinggi. Alisa tak bisa lepas dari HP-nya karena selalu menerima panggilan dari pasien. Itulah sebabnya HP sangat penting bagi Alisa. Roni yang sadar menghampirinya, meminta maaf karena sudah salah paham tentang Alisa. Melihat luka di leher Roni, Alisa menawarkan untuk mengobatinya. Tentu Kang Roni bersemangat. Untung lukanya tidak terlalu dalam karena bisa saja merusak pembuluh arteri. Alisa menyarankan Roni untuk rawat inap 1 malam supaya kondisinya stabil. Dikarenakan ingin bertemu lagi dengan Alisa, Roni sengaja membuka perbannya. Mengetahui itu Alisa hanya bisa geleng-geleng dengan kelakuan Roni. Dikarenakan ngabacio wae, Alisa pun menyuntikkan obat bius sehingga Roni ngajoprak. इस वार्ड में तुम्हें Di keesokan paginya Roni kembali menghubungi Alisa bahwa HP-nya sudah diperbaiki. Mereka pun bertemu untuk mengembalikan HP masing-masing. Namun tak lama sekelompok pemuda di bawah pengaruh narkoboy yang tak menerima kekalahan menyerang kelompok lain. Tentu Roni tak diam meski berakhir ditodong. Namun dengan berani Alisa pasang badan untuk Roni. Are you okay? Setelah peristiwa itu membuat keduanya lebih dekat lagi, saling gebislop. Bahkan Alisa membuatkan lukisan mereka berdua. Setelah mendengar cerita Roni, Pak Polisi menanyakan lantas di mana gadis itu. Teringat dengan kecelakaan, lalu mereka mendatangi petugas ambulan yang membawa Roni dulu. Namun petugas tersebut mengatakan pada saat itu hanya Roni sendirian. Tak puas dengan jawaban tersebut, mereka pun mendatangi ruang kontrol CCTV. Sebelum kecelakaan terpampang jelas hanya Roni seorang diri di dalam mobil. Dengan fakta-fakta yang ditemukan, Pak Polisi sudah muak terhadap Roni. Akan tetapi Roni bertekad
ia akan mengungkap kebenarannya meski nyawa taruhannya. Melihat Catherine lewat, Ronnie segera mengejarnya, memastikan itu kakaknya Alisa. Namun orang tersebut mengaku sebagai Priyanka, tidak kenal Ronnie bahkan Alisa. Situasi tersebut membuat Ronnie tak terkendali, bahkan menjamret kerapa polisi yang menghantarkannya ke jeruji besi. पहले ही बोला था कॉलर को टच नहीं करने का। Tak lama Olivia bersama pengacaranya datang untuk membebaskan Ronnie. Pada akhirnya Ronnie pun bebas. Olivia sangat khawatir merawat Ronnie dengan tulus. Namun lagi-lagi Ronnie terus menggumamkan nama Alisa yang membuat Olivia kecewa. मुझे यहाँ क्यों लाई? Melihat Olivia membuang kertas membuat Ronnie dejavu. Pernah membuang kertas ke belakang lukisan di rumah Alisa. Ia pun mendatangi rumah Alisa yang kini sudah hangus untuk memastikan bahwa semua yang terjadi bukan halusinasi. Namun tak lama pasukan misterius bertopeng muncul. Ronnie yang mengira itu halusinasi. Namun saat ia terpental karena tembakan, Ronnie sadar ini bukan halusinasi dan baku hantam pun terjadi. ये खून, अगर ये सब मेरा वहम है। Dengan ganasnya Ronnie menghabisi mereka seorang diri yang membuat mereka lari kocar-kacir ketakutan. Akan tetapi Ronnie yang sudah pusing tak sedikit pun memberinya ampun. Pada akhirnya dengan kebrutalan Ronnie, semua pasukin rata. Tak sengaja ia memukul dinding yang dimana di dalamnya ada sebuah lukisan. Melihat lubang tersebut, Ronnie pun segera membukanya. Dan benar saja itu lukisan mereka berdua yang dibuat Alisa dulu. Supaya meyakinkan itu bukan halusinasi, Ronnie meminta pendapat pada satu orang yang masih hidup. Saat mendengar bahwa yang terlihat itu nyata, kini Ronnie semakin yakin bahwa semuanya bukan halusinasi dan Alisa benar-benar memang ada. Ia malah berspekulasi siapa yang mengendalikan ini semua, sehingga orang-orang bohong padanya untuk melenyapkan keberadaan Alisa. Tentu dalang dibalik itu semua ialah Chaco, bos gangster yang mempunyai power, uang, dan kekuasaan. कौन हो सकता है जिसके इशारे पे सब चल रहे? Ronnie pulang ke rumah untuk mencari Jitu karena telah berbohong padanya. Di sana, setelah menemukan uang dan pistol, Ronnie menyadari bahwa Jitu juga terlibat. Fakta tersebut membuat Ronnie marah, berniat menghabisi Jitu. और अगर तूने सच नहीं बताया, तो जान से मार दूंगा। Lalu Ronnie pergi untuk menemui Jitu melalui pelacak HP. Namun sesampainya di sana, Ronnie dibuat tewala kaya alias tak berdaya. Melihat adiknya yang digantung tak berdaya, Ronnie segera melepaskannya meski harus terkena kapak. Jitu menjelaskan ia berbohong semata-mata untuk menyelamatkan Ronnie dari mereka karena mereka orang berbahaya. Jitu menyuruh Ronnie segera pergi. Tentu Ronnie tak akan melakukan itu. Tak lama Paulo serta pasukannya datang. Jitu sudah tak berdaya, meminta maaf pada Ronnie, begitupun sebaliknya. Namun sangat disayangkan Ronnie harus kehilangan adiknya. Tentu membuat Ronnie sedih sekaligus marah yang berapi-api. Tak lama polisi datang, menemukan voice note di HP Jitu di mana Ronnie mengatakan akan menghabisi Jitu. Dengan begitu polisi berasumsi bahwa ini ulah Ronnie yang sudah hilang kendali. अरे ओ लैला कितने हीरो हैं Lalu Pak Polisi pun menemui Olivia untuk menanyakan keberadaan Ronnie. Bahkan dengan menyogok Olivia, akan tetapi malah disogok balik oleh Olivia, meminta polisi membiarkan Ronnie. Bahkan Olivia memberitahu Ronnie untuk membuang ponselnya karena polisi sedang mencarinya. Sementara Ronnie sedang ngahulung kenceng memikirkan Alisa sambil udut jarcok.
Di detik-detik sebelum kecelakaan, pada saat itu Roni menjemput Alisa, namun disambut oleh Catherine dengan wajah jutek. Begitupun dengan Alisa yang wajahnya murung. Alisa ingin menjelaskan sesuatu, namun keburu ditabrak truk yang membuat mereka berdua kecelakaan hebat. Roni yang tak habis pikir kenapa orang-orang berbohong. Ia berencana mengumpulkan puzzle-puzzle dengan menemui Pak Dokter. Namun sayangnya Pak Dokter sudah tewas. Hal itu membuat Roni sedikit frustasi. Teringat pernah tabrakan dengan Paulo di rumah sakit. Roni pun mengecek CCTV. Terlihat jelas di sana Paulo bertemu dengan Catherine. Ia semakin yakin Catherine juga terlibat dalam hal ini. Kemudian Roni memanggil Catherine lewat Pandit Ji. Melihat ada Roni membuat Catherine ketakutan. Catherine pun menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan ancaman dari Paulo untuk memisahkan Alisa dan Roni. Jika tidak, Paulo akan menghabisi seluruh anak panti. Namun tak lama Paulo serta pasukinnya datang hingga baku hantam pun tak dapat terhindarkan. Saat perkelahian, HP Paulo terjatuh. Roni terkejut melihat panggilan masuk Olivia yang juga terlibat. Roni pun mendatangi Olivia dengan penuh kekecewaan karena berkhianat. Ampun, efek rokok jarcok. Akan tetapi tak lama ada seorang yang mencoba menyerangnya. Roni segera mengajar, masuk ke dapur untuk ngawadang dan ternyata mereka komplotannya. Ternyata Olivia jago berkelahi. Dari awal Olivia dikirim Paulo untuk mengawasi Roni. Namun Olivia malah jatuh hati pada admin, membelot dari Chaco. Melihat perjuangan Olivia membuat Roni merasa bersalah. Paulo yang mengetahui Olivia telah berkhianat menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Roni sebelum Roni tahu segalanya. Disinilah cinta sejati, meski tak terbalaskan. Olivia rela menjadi tameng demi Akang Roni. Di akhir hayat, Olivia memberitahu bahwa Alisa masih hidup. Mengetahui itu, Roni bahagia campur sedih. Memastikan omongan Olivia benar, Roni menggali makam yang benar saja isinya hanya batu. Pada faktanya, Alisa masih hidup disandra oleh Chaco. Alasan Chaco menculik Alisa karena Alisa sangatlah mirip dengan kekasihnya yang sudah tiada bernama Avantika. Di mana Avantika ini sosok yang sangat kejam, ia tak segan-segan menghabisi siapapun yang berani menggodanya. डार्लिंग इसने तुझे छुआ Singkat cerita, Avantika dan Chaco akan melangsungkan pernikahan. Namun tak lama gangster datang untuk balas dendam karena tangannya putus oleh Avantika. Pernikahan yang seharusnya diwarnai keindahan dan kebahagiaan justru malah ternodai oleh darah. Sayangnya dalam pertempuran itu Avantika tertembak hingga tewas di tempat. Tentu membuat Chaco sangat bersedih kehilangan kekasihnya. Kebetulan tempat kejadian itu tak jauh dari tempat dulu di mana Roni dan Alisa bertemu untuk mengembalikan HP. Di sana Chaco terkejut melihat Alisa yang sangat mirip dengan kekasihnya yang baru saja meninggal. Bahkan Chaco menghabisi pemuda yang mendorong Alisa. Chaco sangat senang merasa ada penggantinya. Namun saat tahu bahwa Alisa milik Roni membuatnya marah. Di mana Chaco selalu mengawasi mereka berdua. Dan kecelakaan itu pun rencana Chaco untuk memisahkan Alisa dari Roni. Alasan Chaco menculik Alisa untuk dinikahi sebagai pengganti Avantika. Tentu Alisa menolak keras karena hatinya hanya untuk Roni. Chaco meminta Alisa untuk melupakan Roni karena Roni pun perlahan akan melupakan Alisa dengan keberadaan Alisa yang tidak diketahui ini. Dengan lantang penuh keyakinan, Alisa mengatakan Roni tak akan pernah bisa melupakanku. Dengan taruhan, jika Roni melupakanku dalam 1 tahun, ia bersedia menikah dengan Chaco. Sementara para polisi sibuk mencari Roni, siapa sangka orang yang dicarinya justru datang dengan sendirinya.
Roni mengatakan bahwa Alisa masih hidup, namun ia tidak tahu keberadaannya. आज Di sisi lain, Chako mendapatkan informasi dari oknum polisi yang memberitahu bahwa Roni sudah tahu bahwa Alisa masih hidup. Lalu Chako mengirimkan Paulo mendatangi kantor polisi tersebut untuk membawa Roni. Sempat ditahan oleh Pak Polisi, namun melihat uang yang begitu banyak, Pak Polisi pun membiarkan mereka membawa Roni. Sementara Chako memperlihatkan foto Roni yang sedang berduaan dengan Olivia. Melihat itu membuat Alisa kecewa karena dengan adanya foto tersebut Alisa kalah taruhan. Bahwa Roni sudah melupakan Alisa dan kini Alisa harus bersedia menikah dengan Chako. Padahal semua foto itu hanyalah sandiwara belaka. Alisa bersedia menikah, namun sebelum itu ia ingin bertemu Roni terlebih dahulu. Roni dan Alisa pun dipertemukan. Alisa masih percaya pada Roni dan semua foto itu hanya bohongan. मुझे पता था रोनी कभी ऐसा नहीं कर अलीशा वो सकता। सच है। Namun jawaban Roni di luar dugaan. Roni mengatakan bahwa semua itu benar. Tentu membuat Alisa marah, menangis karena sakit hati. Padahal ia selalu menunggu kedatangan Roni. Karena hati yang sudah pabuis di depan Roni langsung, Alisa mengatakan ia akan menikah dengan Chako. Ternyata jawaban Roni arahan Paulo, bukan jawaban dari hati Roni. Adapun Roni melakukan itu mungkin demi keselamatan Alisa juga. Alih-alih dilepaskan karena sudah menuruti arahannya, justru Roni malah disiksa habis-habisan. Ternyata Pak ACP mempercayai Roni dan sudah mengetahui bahwa Kute informannya Chako. Ia melepaskan Roni bukan semata-mata karena uang, melainkan untuk mendukung Roni menyelamatkan Alisa. Sementara pernikahan Chako dan Alisa akan segera dilakukan. Roni sangat brutal. Paulo yang tadinya kuat dibuat ngarumpuyuk. Di sana sekaligus Roni membalaskan atas kematian adiknya yang dihabisi Paulo. Roni pun datang untuk mencegahnya, kembali mengobrak-ngabrik tempat itu, hingga para pasukan dibuat ngarumpuyuk. Hingga duel maut pun terjadi antara Roni dan Chako untuk merebutkan si Neng Alisa, tua-tua bangka embung ngelehan. उनमें गर्मी थोड़ा घमंडी 47 Sayangnya Roni dibuat tak berdaya. Alisa mengambil pistol menodongkannya pada Roni karena sudah kecewa. Melihat itu Chako sudah berbangga hati, menyuruh untuk menghabisi Roni karena telah selingkuh. Namun pada kenyataannya berbeda. Alisa tak mempercayai sandiwara yang mereka buat. Karena pada malam itu Roni memberikan kode love menandakan apa yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diomongkannya. Tidak ada yang berubah di antara kita dan mereka akan selalu bersama. Inti nama gitu pokoknya mah geus can ngopi mana kopi. Dikarenakan pada hayangkan Neng Alisa, duel maut pun dilanjutkan. Hingga pada akhirnya Chako dibuat ngarumpuyuk oleh Roni dan tertimpa patung hingga tewas di tempat. Roni pun menguburkan Chako dan Paulo dan melanjutkan kisah asmaranya dengan Alisa, dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita filmnya. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kekirangannya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di reban-reban selanjutnya. Terima kasih.